Bismillahirrahmanirrahim. Ini malah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian yang sama-sama berdoa Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada para asatidz sekalian yang sudah rela meluangkan sedikit waktunya di sholat kesibukan dan hari Sabtu dan hari libur. Ini kami ganggu dengan acara kumpul-kumpul ini. Jadi insya Allah ini sudah wacana sejak lama sebenarnya ingin mengadakan acara bulanan yang kumpul guru-guru ini ya, karena kami rasa ini memang penting dan baru di tahun ajaran baru ini kami bisa laksanakan. Jadi alhamdulillah saya dan Pak Denny dan Pak Iqbal saudara itu sekarang selama setahun kebelakang kami sudah membuat sedikit perbaikan saja, karena kan sama-sama kita tahu sudah selama sekali pilihan ini madrasah tidak terus ya. Jadi kami dari pusat memang tidak melakukan pekerjaan apapun. Jadi efisien dan efektif sejak bulan September 2025 saya Ustaz Ibu dan Pak Denny aja bekerja sehari-hari luangkan waktu. Target tahun lalu, tahun pertama kami adalah memperbaiki database dan itu sudah kami buat alhamdulillah. Jadi para asatidz sekalian bisa buka di web ya, web kita sudah aktif sekarang di niatindonesia.com. Itu data guru, data madrasah ada semua di situ. Jadi sekarang sekitar ada 56 madrasah yang kumpulkan yang masih menggunakan tingkat ya. Nah, tapi sebagai metodologi memang belum sepenuhnya berjalan, baru materi saja yang dijalankan dan digunakan. Nah, yang kita mau, kita inginkan metodologinya juga disempurnakan dan kita akan perbaiki ini secara bertahap. Mungkin sebagai bahan untuk diketahui, ini ada sedikit laporan yang sudah dibuat oleh Pak Denny. Jadi Pak Denny ini yang memperbaiki apa ya, transisi ke online ya. Kita kan memang sudah sangat melakukan transisi online. Akun Instagram sekarang alhamdulillah sudah aktif ya. Setiap hari ada posting, akun TikTok juga. Jadi para asatidz sekalian yang aktif di media sosial boleh di follow. Dan kalau ada konten apapun berkaitan dengan proses mengajar segala macam bisa di tag, di mention ke akun Dunia Indonesia di Instagram. Ini program yang sudah mulai berjalan. Sebetulnya ini baru kami rencanakan tahun ini baru berjalan, tapi ternyata di beberapa tempat memang dibutuhkan. Itu sudah berjalan pelatihan tatap muka, kemudian pelatihan online dan ada sebuah forum dirian online.
Tujuan utamanya menjaga keandalan pedagogi guru dan memastikan keselarasan penuh dengan standar kurikulum dunia. Ya, jadi yang rutin diadakan pertemuan bulanan di Maktab Diniat Hijrah di Parakan Saat di tempatnya Pak Sofyan, kemudian di Center Diniat Cimyan di tempat Kamiana di Al-Hidayah, kemudian di mana lagi ada 3 tempat yang sudah berjalan, dan setiap bulan ada program sekolah guru dunia online untuk guru-guru yang berada di luar pulau ataupun jauh dari kota Bandung. Kemudian kita juga sudah mulai menjajaki program kerjasama dengan sekolah formal. Ya. Sekarang yang sudah masuk, kemarin kita tahun lalu sudah dimulai percobaan, ada kelas percobaan untuk anak-anak SMP di SMP PTI 2 Jalan Pahlawan. Jadi banyak murid SMP yang baca Qurannya masih jauh dari standar, belum bisa baca, bahkan itu coba kami tawarkan awalnya programnya masuk dari perbaikan bacaan Quran untuk anak-anak SMP. Nah, mulai tahun ini dimasukkan ke program pendamping di SMP PTI 2 dan insya Allah akan berjalan di SD Singgang Sari di Antapani Lama. Ini layanan yang sudah promosi digital, komunikasi aktif dan konsisten ke seluruh jaringan Madrasah Diniyah Indonesia melalui optimalisasi website serta manajemen kampanye media sosial yang strategis. Jadi yang punya media sosial, sekali lagi saya minta untuk follow akunnya dan kita aktifkan, karena memang sekarang itu sedikit berpengaruh ya kepada akses penyampaian informasi. Kemudian tujuan internal memastikan kelancaran operasional melalui kegiatan koordinasi rutin, supervisi berkala, serta penyediaan media yang berkualitas untuk mensukseskan proses pembelajaran sehari-hari. Evaluasi dan program ini mungkin nanti filenya kami share itu ya untuk dibaca masing-masing. Jadi mulai tahun ajaran ini insya Allah kita akan buat skema atau model manajemen yang transparan, dan kami akan setiap ada laporan kegiatan akan kami share itu. Arah pengembangan strategisnya, pengembangan kurikulum dan media ajar. Ya, jadi sekarang buku ya yang jadi masalah sejak dulu ada jadwal pencetakannya tidak sinkron dengan tahun ajaran, itu juga sedikit banyak pasti berpengaruh. Yang paling lebih parah adalah sekolah kepada guru. Jika guru bermasalah, biasanya gurunya agak sedikit senewar gitu ya, wajar ya, normal. Nah ini akan coba kami atasi, insya Allah mudah-mudahan depannya. Tidak dalam waktu dekat, tapi sekarang sudah mulai berjalan, alhamdulillah. Mungkin jilid 4, 5, 6 sekarang sedang naik cetak. Ya, bulan lalu. Jadi sekarang alhamdulillah untuk revisi saya sedang mengerjakan revisinya. Jadi draftnya dikirim, semua memahami bahwa jilid 4, 5, 6 dan 7. Ya, jilid 7 sudah masuk draftnya, tinggal direvisi. Mudah-mudahan tahun ajaran baru jilid 7 sudah bisa diedarkan, ya, sudah bisa digunakan. Perluasan kemitraan eksternal, ya, menjangkau lebih banyak institusi madrasah tingkat taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi di wilayah strategis lainnya. Jadi banyak sekolah-sekolah itu yang butuh program pendamping untuk pendidikan agama. Bicaranya di wilayah belajar, guru-guru diniatnya diminta mengajar di sekolah, yang sudah jalan beberapa daerah juga sudah jalan. Ya, jadi ini kesempatan untuk kita untuk bekerja sama dengan badan pendidikan formal. Sertifikasi guru diniat merumuskan dan menyiapkan standar kualitas pendidik yang berakreditasi secara internal maupun eksternal untuk menjamin mutu pengajaran. Kemudian penguatan komunitas orang tua dan alumni. Alumni saya rasa sudah banyak yang mulai mengajar ya, di Cipuda, saya di Cimahi juga sama. Kemudian di Cimnya juga sama. Jadi madrasah awal, sekarang lulusan awal sudah ikut mengajar di madrasah. Di sini mungkin juga ada kan, yang tadinya ngaji ini ya, sekarang sudah bisa ikut mengajar.
Ini barangkali pembuka ya, sambil nunggu Pak Buya Sarun, dan nanti kalau ada tanya jawab di akhir kita akan buka sesi tanya jawab. Berikutnya barangkali kita minta sambutan sedikit banyak dari Ketua Yayasan Pendidikan Diniah Bapak Dr. Rofiq Iqbal, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim, amma ba'du. Pertama-tama mari kita melangkah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari yang cerah ini memberikan kepada kita waktu untuk sama-sama berkumpul, kembali berpikir, kemudian melaksanakan kerisauan kita terhadap pendidikan anak-anak kita, pendidikan generasi muda melalui program Diniah yang alhamdulillah saya yakin Bapak Ibu semua telah merasakan manfaatnya. Jadi kita telah melihat bagaimana perubahan yang terjadi di lingkungan kita. Kita telah melihat bagaimana perkembangan yang terjadi dengan anak-anak kita. Kita telah melihat bagaimana perubahan dari suatu kegiatan yang kelihatannya kecil-kecilan, yang kelihatannya sederhana, tetapi Masya Allah efeknya luar biasa. Maka mari kita sama-sama niatkan kegiatan kita, aktivitas kita di Diniah ini menjadi sebuah aktivitas yang berterusan, yang akan kita lanjutkan sampai anak-anak cucu kita, yang kita lanjutkan dengan makin memperluas cakrawala pendidikan kita. Dan tadi Ustaz Hendra sudah menyampaikan bahwa memang tantangan kita pada hari ini adalah bahwa memang yang merasakan manfaat dari Diniah masih sangat-sangat sedikit dibandingkan dengan potensi yang ada. Jadi kalau dalam ilmu bisnis ini ada Tom Samsam. Jadi ada total operational market yang mungkin gitu ya. Maka kalau kita bisa bilang bahwa seluruh anak-anak usia sekolah SD sampai SMP ini merupakan total anak-anak yang menjadi target kita. Dan itu jumlahnya entah berapa di Indonesia ini. Anak-anak Islam yang di usia segitu sangat-sangat banyak. Kemudian kalau kita mau agak sedikit realistis dengan sama, oke lah, kalau memang belum bisa semua kan ada banyak kegiatan yang lain ya, ada madrasah-madrasah lain, ada metode-metode lain. Oke lah, kita ambil 1/10-nya aja deh misalnya. Nah dari 1/10-nya itu kemudian kalau kita tidak bisa menjangkau 1/10-nya karena keterbatasan, oke lah 1/100-nya aja. Itu pun masih sangat banyak di Indonesia. 1/100 dari seluruh potensi yang ada itu pun masih besar. Berapa ya sekarang jumlah anak-anak usia sekolah SD SMP di Indonesia yang muslim? Kalau penduduk Indonesia 280 juta, yang anak-anaknya mungkin bisa sampai 50 juta. Kalau 1/100-nya itu masih banyak sekali. Dan alhamdulillah Allah SWT memberikan kepada kita kemudahan di zaman sekarang bahwa kita bisa melakukan program-program kegiatan secara online. Tadi walaupun kalau di Bandung kita bisa melaksanakan programnya secara langsung, tetapi kalau untuk saudara-saudara kita mungkin yang semoga sekarang juga ada yang online, ada yang di Kalimantan, ada yang di Lombok. Dulu ketika saya masih memegang langsung penjualan buku, saya sempat menjual buku sampai ke Papua, sampai menjual buku ke Aceh kalau tidak salah, pokoknya ujung barat, ujung timur sudah masih ada. Tapi memang waktu itu mungkin tidak berterusan ya, artinya kita kurang, memang waktu itu pengaturan kita, manajemen kita belum sempurna, sehingga mungkin saudara-saudara kita, kawan-kawan kita ini tidak merasa cuma buat jual buku, cuma beli buku terus kemudian mereka sudah bisa pakai, udah gitu aja deh. Akhirnya sayang, karena tentu saja metode pengembangan dari pendidikan ini kan pasti terus berjalan, dan kemudian juga arahan-arahan dari Maulana Harun
arahan-arahan dari Maulana Harun, arahan-arahan dari para pengurus di pusat yang pastinya punya pengalaman yang jauh lebih banyak, itu pasti akan banyak manfaatnya. Saya sendiri mengajar, dosen. Jadi walaupun saya mengajar sudah dari 2006, saya mengajar sudah 20 tahun, tapi saya melihat bahwa walaupun pengajarannya sama, tantangannya berbeda. Artinya mahasiswanya berbeda, anak-anak yang saya hadapi berbeda, kemudian permasalahan yang dihadapi dalam konteks bidang saya juga berbeda. Sehingga walaupun materi yang ingin kita ajarkan sama, tetapi pendekatan, metode, dan juga pendekatan yang paling pas untuk metode tersebut akan perlu pengembangan juga. Maka dengan berkumpulnya kita, dan nanti semoga tadi disampaikan oleh Ustaz Hendra, kita ingin ada sebuah kegiatan yang rutin setiap bulan sekali, ada refreshment ya, pengajaran baik secara offline atau luring seperti ini, dan secara online yang dari luar Bandung bisa menyimak secara online. Maka ini saya yakin akan memberi manfaat yang banyak, dan juga nanti akan bisa memberikan kesemangatan baru. Dan sekali lagi, mari kita Bapak Ibu manfaatkan metode media yang sekarang bisa kita laksanakan, media sosial, Instagram, TikTok, atau apapun yang kita bisa jadikan sebagai alat untuk menyebarluaskan diniat ini. Sekali lagi, sekarang yang berapa madrasah yang sekarang tercatat sebenarnya baru 56. Dulu zaman saya masih bisa mencatat sampai 90-an. Zaman saya masih memegang langsung buku itu, saya bisa mencatat ada 90-an madrasah yang rutin beli buku begitu ya. Kalau sekarang mungkin ya karena sekali lagi mungkin masa-masa COVID, terus kemudian ketidakadanya kontrol dari kita mungkin membuat memang perjalanan dari setiap madrasah menjadi berkurang. Tapi saya yakin semoga dengan semangat Ustaz Hendra, Kang Ibnu, Kang Aden, maka sekarang kita sudah punya semacam mekanisme kontrol dan juga mekanisme pengembangan yang saya berharap sangat-sangat punya potensi untuk berkembang. Tapi kita tentu saja tidak bisa bergerak sendiri. Maka kami sangat berharap bahwa ibu-ibu, bapak-bapak, ya, ada kemudahan dari metode media tersebut dengan saling menyebar, dan zaman sekarang zaman sekarang ini metode penyebaran dengan media sosial ini memang bisa kita rasakan sedikit banyak ada manfaatnya. Jadi artinya kita jangan bersifat jumut lah, pokoknya harus hanya langsung ketemu. Tetapi untuk metode-metode yang memang kita bisa andalkan, itu kita bisa sampaikan melalui media sosial. Dan kemudian pasti memang perlu ada suatu waktu ketika memang harus bertemu. Maka semoga nanti sebagaimana dulu pernah kita cita-citakan juga bersama, suatu ketika mungkin kita perlu ada semacam jambore nasional diniat. Jadi setiap anak-anak dikumpulkan, kemudian diperlombakan dari seluruh Indonesia. Itu juga sebuah cita-cita yang semoga suatu saat nanti kita bisa wujudkan apabila kita semua berkembang bersama. Jadi semoga pada hari ini kita insya Allah kita akan mulai, dan kita akan lanjutkan dengan kegiatan-kegiatan berikutnya. Dan saya dengar Kang Ustaz Hendra di sini sudah rutin ya. Di sini rutin setiap seminggu 2 kali. Yang di sini. Ini atau ini mulai jalan sini. Kalau saya ngajar seminggu sekali di sini. Dan kemudian yang seminggu sekali yang rutin nanti untuk yang akan disiarkan secara itu bisa sebulan sekali. Jadi demikian mungkin Bapak Ibu. Jadi sekali lagi mari kita jadikan ini niat baik kita bersama, tabungan kita untuk bisa membuat usaha semaksimal mungkin untuk mewarnai pendidikan Indonesia yang Masya Allah yang hari ini semakin kita merisaukan bersama. Tapi sekali lagi, saya sendiri alhamdulillah sudah melihat bagaimana manfaat yang saya lihat di rumah Quran kami dengan metode diniat, anak-anak yang awalnya jauh dari agama, bahkan di tempat kami
manfaatnya tidak hanya dirasakan untuk anak-anak, ibu-ibunya, orang tuanya juga ikut menjadi menjadi solehah juga karena adanya aktivitas dunia. Awalnya cuma mengantar anaknya untuk belajar ngaji, lama-lama didekati ibu-ibu juga ada program. Maka saya juga berharap ini bahwa ibu-ibu di semua tempat yang program dunia, selain melaksanakan program diniyah untuk anak-anak, maka alangkah baiknya juga kita bisa membuat program untuk orang tuanya, ibu-ibunya, terutama kalau bapak bapaknya ya mungkin ada program di masjid, tapi kalau untuk program diniyah ini mungkin akan sangat cocok untuk program ibu-ibu juga. Di tempat kami selain program diniyah untuk anak-anak, yang subuh kami juga menyontek ngopi dari program di Ustadz Didik yang di Cikuda subuh. Alhamdulillah sekarang program subuh sudah berjalan juga. Nah, kemudian program untuk anak-anak, program untuk ibu-ibu. Nah, untuk ibu-ibu ada taklim mingguan, itu juga manfaatnya sangat besar. Dari ibu-ibu yang sebelumnya sama sekali nggak kenal ngaji, nggak kenal agama, alhamdulillah akhirnya satu demi satu mereka terbawa. Maka kita berharap, kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga manfaat dari diniyah ini semakin lama semakin melebar. Jadi dari anak-anak, kemudian ke orang tuanya, dan dari lingkungan kita, maka kemudian menyebar semaksimal mungkin, sebanyak mungkin semua madrasah, ya mungkin tidak semua, tapi semakin banyak madrasah-madrasah di Indonesia yang bisa mengamalkannya, mempraktekannya. Dan saya mendapatkan informasi bahwa sebenarnya diniyah ini tidak hanya jilid 6, ada jilid 7-nya, ada jilid 8-nya, dan Ustaz Harun sebenarnya sudah mengkonsep sampai, artinya lifelong learning, belajar yang tidak pernah berhenti. Nah, di mana-mana Bapak Ibu mungkin bisa melihat bahwa di madrasah-madrasah ini sayangnya mereka nanti anak-anak ini belajar dari TK, SD, nanti sudah lulus SD mereka sudah nggak belajar lagi. Banyak begitu. Kalau sudah SMP sudah hilang. Ya belajar itu cuma sampai SMP mungkin SMP kelas 1 sudah, SMP kelas 2 sudah. Maka Masya Allah, padahal di usia-usia SMP, SMA ini Masya Allah kita lihat begitu paling parah, paling bahaya di masa-masa ini. Kalau anak SD itu kenakalannya ya sudah nakal juga, tapi kenakalannya maksimal segitulah. Tapi kalau udah SMP, Masya Allah, sudah SMA, Masya Allah, kenakalannya sudah lebih bahaya lagi. Maka kalau mereka tidak disalurkan waktunya dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, maka Masya Allah, mereka bahaya sekali. Maka ya kita berharap walaupun memang tantangannya besar, Maulana Harun bisa menyelesaikan programnya nanti jilid 7, jilid 8 dan seterusnya, ataupun paling tidak kita punya mekanisme untuk mengontrol anak-anak kita tadi yang setelah mereka lulus diniyah 6, kemudian kita bisa rangkul mereka dengan kegiatan-kegiatan yang lainnya yang bisa kita jadikan bermanfaat. Tadi Ustaz Hendra sudah sampaikan bahwa anak-anak yang sudah lulus diniyah 6 nanti bisa kita manfaatkan mereka atau ajar mereka untuk menjadi pengajar-pengajar bagi adik-adik mereka. Jadi sehingga mereka tidak lepas begitu saja dari madrasah dan dari ekosistem diniyah. Maka ini menjadi PR kita bersama. Jadi mari kita nanti sama-sama berpikir bersama bahwa selama ini memang madrasah-madrasah diniyah yang ada di Indonesia, di masjid-masjid, mereka bisa mengontrol atau membuat program untuk anak-anak sampai SD kelas 6. Tetapi begitu lulus SD hilang biasanya mereka. Maka semoga kita juga nanti ada solusi ya, ada solusi untuk bisa merangkul mereka dengan kegiatan-kegiatan yang membuat mereka tentram, kemudian nyaman, kerasan dengan lingkungan diniyah, lingkungan agama, lingkungan masjid. Jadi mari perkumpulan kita ini kita niatkan untuk menjadi sebuah amal jariah kita bersama untuk menjadi pengembangan pendidikan agama anak-anak kita. Saya yakin Allah Subhanahu Wa Taala akan membantu hamba-hambanya yang senantiasa berdoa, berikhtiar untuk membangun, untuk mengusahakan suatu perkara yang begitu mulia. Maka semoga acara kita nanti insya Allah bisa rutin setiap akad, setiap
bulan sekali, dan kemudian kita bisa mempunyai ide-ide yang baru, yang lebih bagus lagi untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah tadi. Dan semakin banyak madrasah-madrasah, kemudian masjid-masjid, majelis taklim di Indonesia yang bisa memanfaatkan dan mengadopsi program pendidikan ini. Demikian mungkin yang bisa disampaikan. Sebenarnya saya agak lama supaya sambil nunggu Ustaz Harun, tapi ya semoga beliau segera bisa hadir dan bersama dengan kita semua. Saya kembalikan waktu kepada Fadilah. Jazakallahu khairan katsir. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakallahu khairan. Jadi sambil menunggu kehadiran Ustaz Harun, di sini hadir alhamdulillah pada sahabat yang sudah belasan tahun yang berdiri. Jadi Niat Indonesia ini embrionya itu berasal dari Madrasah Al-Hidayah Kuda. Di 2009 sudah mulai dilaksanakan di Kuda. Sekarang sudah bisa menurunkan program pendamping untuk anak-anak yang ingin belajar Al-Quran. Jadi bukan tidak mungkin ke depan di madrasah-madrasah kita yang seperti kita itu kita bisa buat program tahfiz ya. Jadi seperti di India, di Pakistan tahfiz itu ya 5 poin itu bisa memberikan tahfiz. Di kita pun tidak betul mungkin seperti itu. Nah, untuk memodifikasi kita mungkin ada baiknya sampai nunggu. Ini ada juga organisasi yang kita minta laporan ya, sehingga bisa jadi motivasi untuk kita dari beberapa madrasah sama yang hadir di berbagai. Yang pertama kami minta kesediaan tadi untuk memberikan sedikit laporan ya, kami dari kegiatan sudah dilaksanakan apa saja. Sekarang mungkin saatnya kurang lebih ada 300 orang di Kuda Biniat dan Nabi Subuh. Jadi ini bisa menarik kita sama-sama simak ya laporan kegiatan di Kuda. Waktu dan bulan sudah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadu wa nusalli ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah. Qul bi fadlillah bi rahmatihi fa bi dzalika falyafrahu wa khairu mimma yajma'un. Tolong dengarkan. Pasti nanti ya. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi. Dengan karunia-karunia Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan fadl di sini adalah karunia-karunia yang berkaitan dengan iman, nikmat agama. Bisa mengajar, bisa belajar. Wa bi rahmatihi, dan sebab kasih sayang Allah, fabidzalika falyafrahu, sudah semestinya, sudah seyogianya, seharusnya kita bergembira. Maka duduknya kita di sini duduk yang penuh dengan rasa gembira. Karena apa? Karena Allah masih gunakan kita untuk berkhidmat kepada umat Rasulullah SAW. Dulu 2009, waktu itu saya masih belajar, masih di Temboro. Kita langsung Abuya Muhammad Harun dengan almarhumah mengawali diniat di Cikuda 2009. Beliau yang berjuang mulai keponakan, saudara-saudara, tetangga pun waktu itu belum merapat, masih keluarga sendiri, masih keponakan sepupu sendiri. Tahun tambah
orang-orang yang awalnya jauh pun mendekat. Soalnya di tempat kami banyak pengajian, TPA banyak, MDTA banyak, FKDT banyak. 2011 kami pulang dari Temboro, alhamdulillah beliau amanahi untuk meneruskan diniat sampai sekarang. Di tahun 7 tahun yang lalu, 2018 kurang lebih, 2017, 2018 sebetulnya kita sudah mengawali diniat plus. Dulu pernah kita diskusikan, mengatakan dengan Kang Indra juga, dengan Pak Anjar waktu itu, dengan teman-teman yang lain dari yayasan, gimana diniat itu ada diniat plus. Karena di Bombay itu bukan hanya 1 jam, lepas 1 jam dia nyambung lagi, ada yang sampai Isya. Nah, yang 1 jam itu belum bergabung dengan Mana Harun dan Nabiya, mereka isi dengan tahfidz di Bombay sana. Yang 1 jam selesai, lanjut 1 jam lagi tahfidz. Kita mulai dulu 2017-2018 itu nambah dari maghrib ke isya, yang kelas-kelas yang udah tinggi dari maghrib ke isya, tambahan hafalan. Mulai awal-awal memperkenalkan hafalan kepada anak-anak. 2018 kita buat program yang namanya Pejuang Subuh. Pejuang Subuh. Jadi anak-anak itu diharuskan laporan sholat subuh. Anak-anak kecil nggak apa-apa, orang tuanya diminta kerjasama untuk memampukan anak-anaknya mulai dari kelas 0, laporan ke wali kelasnya masing-masing. Kita sampaikan waktu itu nggak apa-apa, ikhlas nggak ikhlas itu nanti, ini latihan aja anak-anak supaya sholat subuh. Maka dimulailah itu sebulan, 2 bulan. Nah, belum lama diawali Pejuang Subuh tadi, program laporan sholat subuh. Tiba-tiba di mahalah-mahalah itu banyak bapak-bapak baru, banyak jemaah baru ikut sholat berjamaah 5 waktu. Saya bilang, ini siapa? Baru kelihatan wajah-wajah baru di masjid ini siapa? Ternyata wajah-wajah baru yang ikut berjamaah di masjid adalah orang tua yang setiap subuh memotongkan anaknya dan melaporkan ke kita. Malu mungkin, masa ya anak saya sholat subuh, saya nggak berjamaah. Maka dari situ orang tuanya pun jadi semangat ke masjid sholat berjamaah. Maka semester pertama kita kasih apresiasi, kasih hadiah. Siapa yang paling istiqomah sholat subuhnya, kasih hadiah. Di semester keduanya, di semester akhir, semua santri diberi piagam pejuang subuh karena memang mereka subuhnya sudah mulai terjaga. 1 tahun itu, 1 tahun. Nah, lepas 1 tahun kita ingin bikin program baru lebih tambah, yaitu tahfidz subuh. Dulu saya dengan ahli, dengan istri saya, kita bikin program baru tahfidz subuh. Kita berdua aja, paling cuma 20 orang cukup lah. Karena memang program tahfidz subuh ini sampai sekarang gratis, nggak ada iuran wajib kan. Maka dibukalah pendaftaran waktu itu lewat grup WA gitu. Belum dimulai, nama yang masuk sudah 60. Belum dimulai, nama yang masuk sudah 60. Akhirnya kami musyawarah dengan guru dunia dan yang dikumpulkan musyawarah, sebetulnya kita selain diniat, kita harus ada tambah pengorbanan lagi. Karena ini betul-betul hikmat, betul-betul hikmat.
Nah dari subuh itu diawalilah 60 orang, besoknya nambah 10 orang, lusanya nambah 10 orang, sampai di 120 orang kita stop karena kekurangan pengajar. Orang tua pada ngubungin, Ustaz tambah lagi, buka lagi pendaftaran, kita cari lagi guru, dibuka lagi sampai 150, ditutup lagi. Ustaz buka lagi, akhirnya kami buka terus sampai sekarang kurang lebih 330 orang. Dan ini ya berawal dari Diniat. Diniat waktu itu 60 orang. 5 tahun yang lalu Diniat itu di tempat kami itu paling merosot itu di 60. Itu paling merosot itu di 60. Itu sudah kekurangan, sudah kehilangan. Jumlah 60 itu kami sudah kehilangan. Kenapa ini merosot? Kenapa ini merosot? Maka kami padukanlah dengan program-program baru tadi itu. Tahfidz subuh tadi, alhamdulillah sekarang pun tahfidz subuh 4 kali lipat. Dari 60, 3 kali lipat, bahkan lebih, kurang lebih sekarang 180 orang. Dengan jumlah guru 10 orang, dengan saya 11, dan ada 4 guru memegang 2 kelas, memegang 2 jam, dari jam 4 sampai jam 5 sampai maghrib. Seperti itu. Kemudian alhamdulillah mereka yang SMP pun tadi Dr. Iqbal yang mengatakan kasus di mana-mana setelah pas 6 SD itu mereka sudah nggak ngaji lagi, betul. Maka kami sampaikan kepada mereka yang sudah kelas 6, bagi yang tidak meneruskan ke pondok pesantren, jangan berhenti ngaji. Alhamdulillah mereka walaupun seragam biru putih, mereka tetap ngaji Diniat. Jadi enggak malu karena banyak temannya memang. Ini kebanyakan tempat malu lah, udah gede masa masih belajar ngaji, belum bisa ngaji dan lain sebagainya. Dan dari 10 guru, 4 guru itu alumni. Jadi cetakan Umah Anis dulu, cetakan Abu Ya langsung dulu. Anis sekarang 4 orang bekerja. Di santi-santi yang awal mereka kelas 6 terus ke pondok, pulang dari pondok kami tarik lagi. Yang di pondoknya 3 tahun, di pondoknya 6 tahun, kita tarik lagi, suruh gabung lagi, khidmat di Diniat dan tahfidz subuh. Alhamdulillah, semoga Allah SWT berikan kepada kami istiqomah dan keikhlasan. Mohon doanya semuanya. Ya, memang terasa alhamdulillah keberkahan orang ikhlas itu terasa betul. Dan itu kakak langsung dari Mahanis langsung saya nggak ada jeda. Kami 4 saudara, Mana Wahyudin, Uma Anis, saya dan anak saya. Dan itu insya Allah ikhlas. Betul-betul ikhlas. Maka Allah juga sampai sekarang berbenah 22 tahun. Dan semua dengan keikhlasan beliau, keikhlasannya kita tiru. Semoga Allah jaga terus berlangsungan Diniat ini sampai hari kiamat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah menjadi nafas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Alhamdulillah kita sudah sama-sama menyimak Al-Quran dan mudah-mudahan ini jadi motivasi buat kita semua untuk disuruh untuk mewarnai dunia pendidikan Indonesia yang berpadu masing-masing. Dan karena Ustaz Harun sudah hadir di antara kita semua, sekarang kita akan
coba untuk sama-sama simak nasihat dari Pak Harun. Nanti ada waktu dan tempat lagi. Jadi singkatannya. Video boleh buat kalau jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan liman arsala khairan mursalin li khairi ummatin bi khairin bilali. Fa afdhalus salati wassalamu ala Muhammadin safwatil anami. Qala ta'ala fi kitabil karim Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan. Shadaqallahul 'azim. Yang kami hormati para pengurus yayasan, para ustadz, para ustadzah, dan semuanya hadir di sini, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya dengan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala pendidikan diniyah masih berjalan dan kita bisa berkumpul di sini. Alhamdulillah. Salat serta salam semoga senantiasa Allah limpahkan pada yang mulia Sayyidina Rasulullah Muhammad SAW, yang dengan perjuangan pengorbanan beliau lah kita merasakan semua kenikmatan ini. Hadirin hadirin rahimakumullah. Ada 3 hal dalam diri manusia yang tidak terbatas. Manusia itu terbatas semuanya. Pandangan terbatas, penglihatan terbatas, tenaga umur apalagi. Kekuatan jangan tanya, sangat terbatas. Jadi dipaksa-paksa mengaku muda, kalau waktunya tua ya tetap aja tua. Perasaan masih muda ya perasaan, kenyataannya tua ya tetap aja tua gitu. Kemarin panggil akang, sekarang panggil aki. Ya harus ngaku gimana? Gak usah direm itu. Kemarin akan barbel kuat sekian kilo, sekarang buru-buru ngangkatnya tongkat. Nah, itulah manusia. Tapi kata ulama ada 3 hal dalam diri manusia yang tidak terbatas. 3 hal tidak terbatas. Apa itu? 1 pikiran, 2 doa, 3 niat. Itu nggak terbatas itu. Kita lihat Rasulullah SAW yang beliau pikirkan umat bukan hanya sampai hari kiamat, sampai setelah kiamat. Udah beliau pikirkan. Yang beliau niatkan juga seperti itu. Beliau niatkan bukan yang depan mata, tapi sampai manusia belum lahir pun beliau niatkan. Dan yang didoakan seperti itu. Terinspirasi dari hal-hal seperti itulah, makanya di awal di niat kami beri nama di niat Nusantara ya. Waktu itu belum ada Islam Nusantara, kita duluan di niat Nusantara. Begitu muncul Islam Nusantara, orang menghubungi doa. Ini sama saja dengan Islam Nusantara. Wah bahaya kalau begini. Akhirnya kita musyawarah sebelah di niat Indonesia. Waktu itu kita kenapa di niat Nusantara? Karena mau niat kita minimal itu se-Nusantara. Termasuk Malaysia, Brunei, Singapura, Thailand. Niat kita memang begitu. Dan alhamdulillah sempat sampai ke Malaysia. Alhamdulillah. 2 jilid niat sempat dicetak dalam bahasa Melayu. Mungkin 3-4 kali kami ngadakan training di sana. Alhamdulillah. Minimal pernah ada tapak-tapak di sana itu dengan besarnya niat tadi. Nah ini ingin kami sampaikan pada Bapak Ibu Ustaz-Ustazah semua.
supaya ini menjadi pemikiran kita bersama, bahwa di niat yang saya kelola ini jangan hanya saya berhenti di kampung saya, bukan berhenti di masjid saya, enggak. Dari satu ini gimana punya anak lagi 3, 4, 5 dan sebagainya. Dan subhanallah depan mata saya ini ada Ustadz Yana ini. Dari satu sekarang udah berapa cabangnya? Cabangnya 8. Cabangnya 8. Mulai tahun berapa? 2015. Nah, tadi contoh peningkatan program udah diwakili oleh Ciguda. Nah, ini contoh bagaimana pengembangan oleh Ustadz Yana di Cigoren, di Ciledug. Oh, itu lebih jauh lagi itu. Nah, dari pesantren, dari dia sampai akhirnya jadi pesantren. Masya Allah, bayangin seorang seniman jadi kiai, itu kan luar biasa itu. Kita syukuri gitu. Dan gak mustahil nanti rumah Quran juga akhirnya menjadi Ki Haji Iqbal gitu. Gak mustahil. Kalau di rumah Quran udah ada cabangnya belum? Belum, semoga ada cabang. Itu yang kita inginkan. Nah, kita akan diskusi tentang kondisi umat ya, kondisi umat hubungannya dengan pendidikan agama. Mungkin Bapak Ibu karena tidak mengelola pesantren secara langsung, tidak begitu mengamati, tapi kami yang memegang pesantren merasakan bagaimana penurunan begitu drastis sekarang ini. Bapak Ibu bisa buka sendiri di situs resmi Kemenak ya, situs resmi Kemenak dari 2021 hingga sekarang 2026 ini penurunan jumlah santri itu 68%. Dari 4 juta sekian tinggal 1 juta sekian. Ya. Segitu itu. Memang kalau lihat sejarah ini bukan pertama kali memang kita mengikuti pesantren memang dari dulu gitu. Memang betul. Dulu zaman Belanda awal-awal menjajah, kemudian membuat sekolah-sekolah bentuk pesantren. Kemudian awal tahun 70-an begitu gencarnya pendidikan nasional dan bahwa syarat untuk menjadi pegawai pekerja harus ada ijazah, hampir tutup pesantren. Dan ini mungkin gelombang ketiga sekarang ini dengan berbagai keadaan yang mungkin sebagian alamiah, mungkin sebagian by setting, sehingga pesantren seperti itu keadaannya. Sedangkan kita ngaku nggak ngaku bertahannya Islam di Indonesia ini bentengnya adalah pesantren. Bentengnya adalah pesantren dan sekarang gini kok keadaannya. Kenapa saya bicara ini? Kami ingin kita berpikir bersama Bapak Ibu untuk umat ini. Kita nggak bisa pede sendirian, wah pokoknya diniat maju, enggak. Kita perlu kerjasama, kita perlu bersama. Beberapa waktu lalu kami bertanya pada satu rombongan dari dari Bangalore. Saya tanya, di tempat kamu pengamatan kalian, ada nggak alumni pesantren yang selesai pesantrennya, kemudian mereka maaf nggak ngajar, kerja lain karena nggak ada tempat ngajar? Kata dia mungkin maksimal 10%. Yang selesai lalu nggak ngajar maksimal 10%. Dan yang lain ngajar. Ngajar di mana? Ngajar di pondok atau di maktab diniah. Yang 5% itu kerja-kerja lain. Yang 5% kerja meneruskan kerjaan bapaknya. Kurang lebih begitu. Yang 10%, 90% kurang lebih itu ngajar semua. Kan tiap tahun ada yang nambah jumlah ustadznya, ya tiap tahun juga nambah jumlah pondok dan madrasahnya. Mereka begitu itu. Emang tempat kamu gimana? Dia balik tanya. Waduh, saya cerita malu, saya bilang di tempat kami di Indonesia ini banyak yang lulus selesai kitabnya pulang nge-Grab, pulang Uber, pulang jadi karyawan di toko apa? Innalillahi, kaget dia. Loh, kan nggak mikir? Saya pengen mikir makanya tanya. Jadi maksudnya kita ingin menjadi benteng untuk umat Islam di Indonesia. Salah satunya gimana di niat ini kita pikir lebih kuat lagi, lebih kuat lagi.
bahwa ini bukan sekedar ngisi waktu atau demi menyelamatkan anak-anak seluruhan, perbesar lingkup pemikiran kita. Maka tadi di awal saya sampaikan 3 hal yang tidak ada batasnya: pemikiran, niat, dan doa. Itu kita perlebar, itu kita perluas, itu harapannya. Nah, sekarang kita bicara pada tataran manusiawi ya. Ini sudah Pak Iqbal yang wilayah bicara ini. Tadi saya beranikan bicara ini. Dalam pengembangan bisnis atau organisasi itu ada analisa namanya SWOT. Ada analisa namanya SWOT. Nanti kalau salah dikoreksi Pak Iqbal ya. Ada namanya SWOT. Strength, kekuatan, kemudian W, weakness, kemudian O, opportunity, dan T, threats. Kelebihan, kelemahan, kesempatan, dan ancaman. Itu biasa mereka gunakan untuk menganalisa program, proyek, kerjaan, kantor, organisasi. Nah, sekarang kita sama-sama berpikir untuk menggunakan ini untuk dilihat. Pertama S tadi, strength. Kekuatan kita apa? Kelebihan kita apa sih kelebihan kita? Nah, makanya tadi saya misalkan kita untuk menampilkan ini supaya kita ingat kita tuh punya banyak kelebihan gitu. Bagaimana materi-materi sudah disiapkan sedemikian rupa dalam waktu yang sangat lama. Kita tinggal terima matungnya sesuai dengan kemampuan anak. Kemudian disertai dengan alokasi waktu yang sudah sangat memudahkan. Dan warna dipisah-pisahkan, setiap hari hanya 1 jam minimal itu, sehingga bisa diterapkan dimanapun. Kemudian ada skala prioritas, ini kita sudah sama mengerti. Lalu ada referensi yang menjadikan buku ini bisa dipakai selamanya, karena memang betul-betul ilmiah. Dilengkapi definisi, petunjuk pengajaran, kemudian alokasi waktu. Ini kelebihan kita juga. Nah, ini yang kadang-kadang terlewat Bapak Ibu. Ini kadang-kadang terlewat. Kami dengar laporan dari kawan-kawan yang biasa keliling, ini sering terlewat. Bener nggak? Ibu-ibu ini gimana? Masih terkontrol nggak anak-anaknya untuk ini? Untuk yang ini nih, masih kekontrol nggak mereka? Bahwa mereka memang melaporkan pelajaran mereka ke orang tua. Punten Bapak Ibu yang ngajar masih sering nanyain nggak? Atau sering lihat nggak bukunya ini? Kita terbuka aja. Atau sering terlewatkan? Terlewatkan ya. Ini padahal kelebihan kita. Ini kelebihan kita. Karena anak dibentuk oleh segitiga: keluarga, lingkungan, dan tempat pendidikan. Nah, ini subhanallah kolom yang sederhana tapi sangat strategis. Tatkala mereka terbiasa, ini dipantau, mereka biasakan, subhanallah berubah. Nah, seperti yang tadi Ustaz Didik ceritakan di Cikuda tadi. Jadi karena anak men-trigger orang tuanya tanpa sadar dengan laporan begini, waktu ini kami pantau dan mereka kerjakan, subhanallah, perubahan itu bukan hanya di anak-anak, di orang tua. Gitu. Nah, makanya kita ketemu untuk refreshing lagi nih, tolong diperhatikan lagi. Karena ini kelebihan, SWOT tadi ini kelebihan kita, strength juga. Nah, ini yang mau saya cerita. Perhatian khusus pada bulan wudhu dan sholat, kita ada waktu praktek. Dulu kita anjurkan hari apa, masih ingat ya? Hari Jumat atau Sabtu kita adakan praktek apa itu? Praktek sholat, praktek wudhu, praktek makan. Nah, saya ingin tahu madrasah di sini yang terakhir mengadakan praktek itu madrasah siapa, kapan? Praktek apa yang dipraktekkan? Pelajaran apa?
Kapan? 2 minggu lalu ya. Maksudnya dengan diulang adab-adabnya disebutkan gitu, atau hanya makan bareng-bareng? Oh, bukan. Maksudnya sambil mengulang pelajarannya. Madrasah lain lagi ada? Kapan terakhir mengadakan praktek ini? Masih? Subhanallah, wudu masih? Ya. Kapan? Sabtu kemarin. Alhamdulillah. Praktek apa, Bu? Praktek wudu. Alhamdulillah. Nah, ini saya mau cerita di Sumbawa. Ada satu diniyah yang dihubungkan dengan TK itu, dengan berkah praktek ini jadi luar biasa gitu. Semoga nanti bisa jadi inspirasi ya. Tadi saya sudah kontak beliau, saya minta beliau cerita langsung. Jadi begitu fleksibelnya di niat ini, dimasukkan ke pesantren bisa, ke SD bisa, ke TK pun bisa. Nah, ini cerita menarik dari Sumbawa ini. Beliau memasukkan di niat ini di TK, sehingga perkembangannya jadi luar biasa. Insya Allah beliau menyimak, kita ingin dengar ceritanya ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Silakan Pak, selamat cerita. Ini saya masukkan mic ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan mana? Ya, kedengaran. Ya, langsung aja. Biar pada dengar. Ya, udah. Jadi alhamdulillah di Sumbawa itu kita mulai tahun 2011 atau 2012 sudah itu kami membiasakan anak-anak seperti wudu dan sholat sampai sekarang. Jadi sejak hijri kita mulai sampai hari ini anak-anak praktek sholat dan praktek wudu Tiap hari. tiap hari. Prakteknya tiap hari. Dulu kami mulai dari PAUD ke Ramadan, mulai dari PAUD dari guru datang dulu. Karena kan background saya dulu awalnya dari PGA ya, PGA nah, itu kita dapat ilmu pendidikan kan, bahwa anak itu ya bersih kan, tergantung siapa yang memulainya. Tahun-tahun itu saya pahami dari dinas pendidikan itu pendidikan dalam usia ini. Ketika anak main itu sudah ada. Nah, kalau saya dengan ilmu kita dapat, main yang berkualitas. Kalau alhamdulillah sudah dapat. Tahun 2010 kami Ismat Bunuruddin dulu itu baru awal diperkenalkannya Milia, yang intinya kami langsung satu tiga bahwa dengan kita memulai dengan anak usia tinggi itu mereka mampu bermain dengan berkualitas ilmu agama. Di antaranya adalah praktek wudu dan sholat. Itu kami mulai dari awal. Karena apa? Anak usia 0 sampai 6 atau 7 tahun itu mereka kan belum mengenal bahasa lapangan, jangan dan sebagainya. Jadi mereka yang paling tepat diberikan itu berikan contoh. Jadi sudah apa kami contohkan apa keuntungan wudu, mengapa harus wudu, kemudian pelayanan kita. Aku contoh dari cuci tangan bagaimana, bumbu bagaimana, wajah bagaimana, seperti di dunia ya di pelajaran yang namanya itu anak-anak sudah sebagian hafal kemudian dipraktekkan. Masya Allah. Itu sehari berapa jam itu? Sehari berapa menit itu praktek itu?
Saya kan diawali dari sholat, anak saya sekolah umum, sekolah Islam ya, tetapi adabnya yang nggak bagus ya, nggak sesuai begitu kan. Akhirnya saya bikin homeschooling. Ternyata begitu saya konsultasi dengan ibu, sayang itu Pak kalau homeschooling, Bapak bikin sekolah saja kan tidak. Saya awalnya bikin PAUD, karena PAUD ini saya sendiri yang memulai, saya atur. Jadi sebelum pelajaran itu sampai sekarang alhamdulillah kita punya SMP lama, kami SMP. Jadi semua program kita atur. Lah program yang kita majukan kata ciri khas dunia ketika kita ingin tonjolkan 1 jam membangun karakter anak Islami itu 1 jam pertama itu di program wudu, kemudian sholat duha itu kira-kira 30 menit, dan setelah itu langsung program ini 1 jam. Masya Allah. Dari awal sampai sekarang. Jadi wudhu dan sholat itu setengah jam kurang lebih ya? Kurang lebih setengah jam. Terus setiap anak dipantau. ya, yang nampak dari respon wali santri dan masyarakat gimana hasilnya itu? Itu yang ingin kita dengar itu. Jadi dengan lihat yang itu kan mereka akhirnya yang mohon maaf ada kan yang kita anggap aja itu satu harokat ya yang setuju dengan doa bareng-bareng dan sebagainya itu ya. Itu saya jelaskan kepada beliau bahwa di sini sengaja ngajari anak-anak dengan suara keras, termasuk dengan doa keras gitu kan. Yang wudhu dengan doa keras beberapa. Saya ingin pastikan murid yang dapat ilmu saya itu pas sesuai dengan apa yang disebutkan sama seperti yang saya sebutkan. Jadi kan akhirnya teman-teman salafi itu anak-anaknya tidak terkait dari niat membawa ini. Gitu. Masya Allah. Itu saja yang mau gabung sama kita umum yang umum maksudnya ada orang yang dulu kalau itu mereka melihat tetangganya gitu kan, mereka sudah dulu kemudian mereka tidak praktek sholat kan itu paling itu anak-anak 13 atau 14 bulan mereka akan hafal karena bertanya imamnya dari takbirat belum sampai rukuk 7 bacanya kan keras kurang lebih 4 bulan rata-rata sudah hafal semua bacaan sholat dari takbiratul ihram sampai Masya Allah. salam. PAUD itu ya, PAUD ya. PAUD dan SD ini yang intinya. PAUD Ya. SD. Nggih, jazakumullah. Jazakumullah. Nggih, matur suwun. Doanya. Ya. Assalamualaikum. Salam. Ya, itu tadi yang ingin kami diskusikan ya. Satu poin kelebihan kita sudah bawa perubahan sebesar itu. Ya, ini pelajaran apa tadi? Praktek. Beliau saking semangatnya, jadi PAUD itu kan waktunya panjang, SD waktunya panjang juga. Jadi sebelum masuk itu mereka praktek wudu, praktek sholat semuanya. Saya ulang lagi yang beliau sampaikan tadi. Praktek wudu, doanya dibaca. Praktek sholat, bacaan nggak ada yang disirkan. Bacaan dijaharkan semuanya. Waktu duha itu. Tadi jelas ada yang protes, ini ajaran apa ini? Sholat duha berjamaah, nah itu dijaharkan. Beliau jawab hikmah. Loh, saya ini yang ngajar. Gimana saya tahu bacanya benar atau enggak kalau nggak dikeraskan? Ini kan pendidikan. Ya saya tadi afwan, Salafi pun akhirnya terima, anaknya dimasukkan juga. Karena wudu yang sesuai sunnah, Quran sholat sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, dan nggak bisa keluar. Karena ada dalilnya semua, dan kita taruh di situ dalam niat itu. Itu satu poin kelebihan saja. Dan insya Allah setahu kami selama ini belum ada metode pendidikan untuk agama atau Quran yang menyertakan praktek seperti yang kita cadangkan itu. Dan absensi sholatnya. Nah, ini shot kita, ini strength kita, kekuatan kita. Berapa poin penting tadi? Ada praktek,
ada absensi, ada laporan, dan lain-lain. Ini kelebihan kita. Nah, jadi ada kelebihan, ada kelemahan. Nah, kelemahan kita apa kelemahan kita? Kelemahan kita di banyak tempat, maaf, kita menginginkan supaya ini mandiri dan ustadz-ustadz gaji terpenuhi secara standar. Nah, saya juga belum tahu nih berapa madrasah yang gajinya udah standar ini. Ada yang ingat nggak dulu kita cadangkan tuh berapa nilainya gaji ustadz itu? Kan kita bahas standar waktu itu, ada yang masih ingat nggak? Ada nggak seperberapa? 1/6 dari UMR. UMR berapa sekarang? Di Cimahi berapa UMR? Di Bandung berapa? Bandung 4, ya. Taruh aja 4,2 biar mudah dibagi 6. Kan 700. Ada di madrasahnya yang gajinya sudah 700. Ada 700 3 bulan itu, jangan-jangan. Ini kelemahan kita akui. Ini kelemahan kita, belum sesuai standar. Ini contoh ini. Nah, ini kelemahan kita. Kemudian kelemahan kita lagi adalah kadang kurang bisa mengkomunikasikan kelebihan diniat ini pada wali murid. Maaf, di sini yang masih rutin mengadakan pertemuan di FKUS madrasah mana aja? Masih? Berapa bulan sekali, Ustaz? Oh, 3 bulan sekali, Masya Allah. Di Ciledug? Berapa bulan sekali? 1 minggu sekali. Forum komunikasi memang diskusi begitu. Wah, luar biasa. Pantas cepat jadi kiai. Oh. Wah, luar biasa. Di tempat lain lagi yang mesti terjalin di FKOS ini? Oh, di sini? Alhamdulillah. Jadi ini potensi besar, tapi prakteknya kita banyak kelemahan di sini. Ini kelemahan kita. Nah, kalau ini kita bangun, maka mestinya yang pertama tadi jadi terselesaikan. Kita punya banyak kelebihan itu, termasuk kelemahan kita dalam gaji tadi. Jadi kita bangun kepercayaan bahwa kita nggak setengah-setengah untuk didik anak itu, nggak setengah-setengah, all out gitu. Ada bukti. Seperti Bapak Ibu mungkin pernah mendengar lah ya, ada orang bisa ngobatin, misalnya gitu. Ada orang bisa ngobatin, dia bilang, saya nggak pakai tarif, berapa aja mangga. Sakitnya parah, udah berobat kemana nggak sembuh, lalu di tangan dia sembuh. Kira-kira ngasihnya mikir-mikir lagi nggak? Udah, punya uang berapa, asalkan memang dia uang cukup, kasih banyak. Dan itu dengan kelegaan gitu, karena melihat hasil. Ada teman kami, orang Cimahi, yang sekarang ngajar akupuntur di Antapan itu. Beliau cerita, ngobatin pemilik gunung kapur di Cipatat itu, sampai dikasih gunung gitu. Dah, Pak Haji pilih gunung yang mana, Pak Haji ambil. Pernah juga sampai dikasih pom bensin. Saya itu nggak pernah pasang tarif, saya nggak mau. Iya, tapi saya yang tahu diri, saya tahu. Ini saya berobat dah ratusan juta, nggak sembuh, sekarang sembuh. Dah, ini Bapak ambil aja. Jadi kekuatan kita, kelebihan kita harus kita munculkan lagi. Kita tonjolkan. Ini kekuatan kita, ini kelebihannya. Sehingga weakness tadi, kelemahan tadi akan bisa tertutupi dengan kelebihan yang kita miliki. Termasuk yang dianggap kelemahan kita apa? Dianggap lambat. Wah, lama, alif-alifan nggak mulai baca, ini lama ini. Padahal kita punya kelebihan. Kelebihannya apa? Perhatian pada cara mengucapkan huruf dengan tepat. Nah, ini kalau yang kelebihan ini kita lewatkan, maka kelemahan ini nggak bisa kita tutupin. Tapi kalau kelebihan ini kita munculkan, begitu duduk bareng, sama-sama baca, nampak beda bacanya, baru sadar, oh benar ini.
Benar ini. Yang kamu dengar dari Ustaz Jano udah berkali-kali ini dipilih menjadi perwakilannya untuk musabaqah. Karena kualitas bacaan tadi. Jadi kalau udah baca Quran, orang nggak tanya lagi ini berapa lama bisa bacanya, itu nggak tanya lagi, melihat hasilnya. Jadi kelebihan kita sebenarnya. Sehingga kalau kelebihan sudah muncul, orang menyadari, nanti kelemahan itu dilupakan. Yang dianggap kelemahan, sebenarnya bukan kelemahan juga. Bukan kelemahan juga, bahwa kita mengenalkan Quran dari huruf per huruf dengan bacaan yang benar, itu bukan kelemahan. Orang menganggap kelemahan. Lalu opportunity, potensi, kesempatan. Oh ini nggak terbatas. Dulu setiap basic training kita ulang bahwa kita punya potensi itu luar biasa banyaknya. Gedung di mana-mana masjid banyak. Se-Indonesia 1 juta masjid. Opportunity ini, kesempatan ini. Kemudian tenaga pengajar. Di Indonesia ini sensus terakhir itu hampir 40.000 pesantren. Ya, hampir 40.000 pesantren. Kita nggak hitung yang mereka di tengah jalan ya, hitung yang lulus. Andai kan yang lulus untuk tiap tahun lulus 10 aja. Maknanya tiap tahun ada berapa? 400.000 ustadz ustadzah. Yang terserap di pondok sangat sedikit. Karena perkembangan pondok itu gak signifikan jumlahnya. Yang masih mungkin itu diniat di masjid-masjid itu. Nah, supaya masyarakat menerima gimana? Kita tonjolkan tadi. Strength tadi, kelebihan kita tadi. Praktek wudu, praktek sholat, wudunya benar, sholatnya benar. Hasil didikan diniat itu, bacaannya bagus, doa sunnah hafal, hadis hafal. Orang melihat produk nantinya. Kemudian opportunity tadi, kesempatan tadi ya, ustadz ada, kemudian gedung ada, murid banyak. Alhamdulillah. Kita nggak kayak Eropa, nggak kayak Jepang ya. Kalau kita kadang-kadang sekali lihat demografi Jepang dan Eropa gitu, kan udah mulai krisis anak-anak di sana. Sekolah-sekolah mulai tutup karena nggak ada yang sekolah lagi. Orang takut melahirkan. Kita alhamdulillah pada banyak-banyakan anak gitu. Kenapa saya yang ketawa? Saya paling banyak. Ustaz, berapa Ustaz tadi? Baru 3 bilang baru. Di Singapura 2 itu udah ketakutan. 1 anak itu. Di Jepang gitu juga malah nggak berani punya. Ini 3 aja baru 3 katanya. Masya Allah. Kan gini berapa? Baru 2. Waduh, ini baru 2 beneran. Ustaz Didik berapa? Baru 3 juga. Loh baru 3 tuh baru di Indonesia. Jadi maknanya perkembangan jumlah anak itu opportunity, potensi untuk jadi murid diniyah itu nggak terbatas. Apalagi bicara pesantren, perkiraan anak yang masuk pesantren nggak lebih dari 3% Bapak Ibu. Yang 97% itu mereka nggak pesantren. Mereka di rumah, apalagi nanti kalau seandainya na'udzubillah, rancangan orang-orang yang nggak suka agama atau apa dikatakannya ya gitulah. Orang yang tidak ingin agama maju, mungkin begitu lebih tepatnya, ingin menghilangkan agama dari pendidikan nasional, ya udah wassalam itu. Kalau kita diniat nggak bekerja cepat, serius, anak-anak betul blank agama nanti itu nggak tahu apa-apa. Beberapa kali kami sampaikan ya pengalaman di lapangan. Ini padahal generasi zaman sekarang ini. Seorang mahasiswa di Australia ambil studi S2, dia nanya, setelah ngobrol lama dia tanya, Pak, Bapak ini kayaknya ustadz ya? Saya bilang, ustadz sih bukan, tapi pernah pesantren lah. Boleh saya tanya, ada masalah serius? Saya deg-degan juga ini, mahasiswa S2 Australia tanya, apa ini kira-kira? Ya barangkali saya bisa jawab, apa ya? Gini Pak, saya tuh baru dengar dari teman saya, itu laki perempuan hubungan badan tidak ada pemaksaan, rela sama rela, itu kalau belum nikah katanya dosa ya dalam Islam. Apa memang begitu? Saya speechless, nggak bisa. Ini mulai jawabnya dari mana coba?
Bayangin loh, ini S2 ini, makanya di Indonesia itu, ini orang Indonesia studi S2 di Australia, maknanya SD, SMP, SMA di Indonesia, hukum zina pun nggak tahu. Jadi betul-betul nggak tahu dia. Dia bilang, saya tuh heran, ada orang-orang yang gitu. Saya pengen pasti nih, Bapak Ustadz kayaknya tahu ini. Oh benar begitu. Ya Allah, bayangin gimana reginya gitu. Ini generasi yang sekarang di SD, di SMP, SMA itu masih ada pelajaran agama. Nah itu kalau hilang beneran gimana kira-kira? Nah itu bukan lain, itu anak kita, keponakan kita, tangga kita terancam itu gitu. Nah ini opportunity ini, kesempatan ini, kesempatan. Bapak Ibu sekali di luar kegiatan mengajarnya, sekali pas sholat di masjid lain, begitu sekali lihat anak-anak ngaji enggak? Berapa banyak yang ngaji? Apalagi setelah gadget begitu murah dan mudahnya ini, aduh, Masya Allah. Betapa susahnya narik anak untuk ngaji. Jadi opportunity juga. Nah, kritnya sekarang. Ancamannya apa ya? Ancaman paling besar gadget ini sekarang. Nah, mungkin nantinya kita ingin bagaimana kita sinergi, kolaborasi, gadget bukan dijadikan ancaman atau musuh, tapi dijadikan partner. Semoga kita punya Kang Denny, nanti semoga kedepannya entah gimana bentuk merancangnya, entah gimana cara merancangnya, supaya Diniat ini bisa menjadi pelopor, entah bentuknya nanti ketersambungan permainan dengan pelajaran atau gimana, sehingga hobi untuk pegang HP nggak merasa dirampas, tapi pelajaran tetap masuk. Karena ini kenyataan, kita nggak bisa katakan hilangkan total, nggak bisa. Dulu kita sendiri pegang soalnya. Kita bilang anak jangan bawa, bapak juga pegang, ibu pegang. Mau gimana coba kita? Nggak bisa kita. Nah, tapi gimana kita padukan antara strength kita, kelebihan kita, dengan ancaman tadi dipadukan. Sehingga ancaman bukan jadi ancaman yang membahayakan atau menakutkan, tapi menjadi potensi untuk kemajuan. Nah, makanya kita ingin di pertemuan ini, terserah Bapak Ibu nanti mungkin ke Kang Hendra atau sebagian disampaikan di sini, usulan-usulan langsung untuk kemajuan kita bersama. Untuk kemajuan kita bersama, apa usulan-usulannya, atau hal-hal kesulitan-kesulitan yang dapatkan di lapangan, sehingga nantinya tatkala kita bisa screening, tatkala kita sosialisasi, tatkala kita ingin memasyarakatkan niat ini, hal-hal yang menjadi tanda tanya itu tidak ada lagi. Begitu yang kita inginkan. Jadi kembali ke awal lagi, kita putar lagi, kita perlebar pikiran kita, niat kita, cakupannya, dan doa kita. Sehingga apa yang kita cita-citakan, kalaupun di zaman kita hidup belum tertunai, nanti kalau kita mati duluan akan ada yang melanjutkan. Nah, itu para ulama seringkali mestinya begitu. Cita-cita yang dibangun dengan keikhlasan dan Allah Ta'ala kabulkan, maka kalau dia tidak sempat melanjutkan, mencapai itu, setelah dia mati akan Allah Ta'ala munculkan orang-orang yang melanjutkan itu. Kalau Bapak Ibu tahu namanya Darul Ulum Deoban gitu ya, Darul Ulum Deoban itu Maulana Qasim Nadwi Syekh Rashid Ahmad Gangohi, itu mulai pengajian di bawah pohon delima, muridnya hanya 3 orang kalau nggak salah, mulai dari segitu aja. Tapi memang rohani dan keikhlasannya luar biasa. Sekarang cabangnya sudah bisa dikatakan ribuan di seluruh penjuru dunia. Bapak Ibu di mana mendengar ada kelas namanya Daurah Hadis, itu berhutang budi ke Deoban. Mau di Mekah, mau di Salatiyah, mau di South Afrika, mau di Indonesia, mau dimanapun, itu kata-kata Daurah Hadis setahun berusitah, itu berhutang budi pada Darul Ulum Deoban yang mulainya hanya pengajian di bawah pohon delima. Karena begitu kuatnya keikhlasannya, sehingga Allah Ta'ala munculkan orang-orang yang melanjutkan setelah beliau tidak ada.
Nah, makanya kita berharap madrasah diniyah kita kelola ini jangan dipersempit sendiri. Yang penting anak saya, yang penting tangga saya, enggak. Masih banyak yang belum terserap, masih banyak yang belum belajar, yang masih banyak yang belum ngaji. Itu yang kita inginkan. Makanya setelah ini kita harapkan mungkin Kang Hendra ya yang mandu untuk mengumpulkan aspirasi-aspirasi dari para ustadz-ustadzah ini, kita tampung sebanyak-banyaknya untuk kemajuan. Nanti kita diskusikan di yayasan sehingga kita akan ada banyak perkembangan dan ada hasilnya gitu setelah pertemuan ini. Dan usulan dari beberapa kawan di luar Pulau Jawa, mereka menginginkan untuk diadakan gathering ini lebih besar untuk nasional. Dan kami sendiri yang di Bandung menginginkan nanti akan ada gathering, ini dari zaman dulu kita udah rancang itu untuk seluruh murid diniyah se-Bandung Raya minimal itu atau Bandung dan sekitarnya. Tempat sudah ada, udah dipersilakan di Masjid Al-Jabar itu. Kita udah komunikasi, udah pakai aja Ustaz, kami bingung juga mau ngisi programnya apa ini, bingung gini. Nah, seperti itu. Kita udah pernah ketemu ketua DKM, alhamdulillah udah beberapa orang pengurusnya terbuka gitu. Semoga dengan support keinginan kuat Bapak Ibu semuanya, kemajuan makin bertambah. Gathering pertemuan itu minimal segera bisa kita wujudkan, dan dari situ kita harapkan lebih luas lagi pengembangannya. Demikian dari kami. Semoga ada kebaikan yang bisa diambil sehingga menambah semangat kita, menambah himmah dan ghirah kita untuk mengembangkan lebih besar lagi daripada yang ada yang telah Allah berikan kepada kita, yang berada dari Allah Ta'ala, yang pernah dari kami. Semoga Allah Ta'ala terima. Dan sebelum kami tutup, minta ikhlasnya Al-Fatihah untuk almarhumah Ummah Andi Syarifah yang bersama-sama kami berdua merintis ini dari nol sampai akhirnya sekarang berprogram di beberapa tempat. Ala hadinnya boleh salihah ila khususan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Jazakallahu khairan jazaa. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran. Buya Maulana Harun sudah memberikan nasihat kepada kita semua. Jadi yang tadi disampaikan, kita ke depan ini memang sejak dulu ya sudah ada wacana akan dibuat gathering jambore, semacam jambore nasional diniat. Dan ini memang butuh tempat, sudah ada sebetulnya. Yang belum ada tuh energinya, karena memang butuh energi besar. Jangankan mengumpulkan satu Indonesia gitu. Ini aja ya, ini acara pertama ini juga kami kontak nih. Saya Ustadz Ibnu, Pak Denny juga di antara kesibukan kami, karena kami juga punya kesibukan masing-masing. Itu sudah sangat menyita energi, tapi alhamdulillah kami senang akhirnya ini bisa kami wujudkan, dan sedikit demi sedikit pola kerjanya sudah mulai ada ya, karena yang sulit itu kan sebetulnya bikin pola kerjanya. Kalau pola kerja sudah ada, mudah dilakukan ya. Jadi sekarang yang sulit bagi kami, bagi saya, Ustadz Ibnu, Pak Denny, itu adalah membuat pola kerjanya. Dan itu sedang kami buat perlahan-lahan, dan tentu saja kami butuh banyak masukan ya dari para asatidzah sekalian. Jadi kalau ada masukan, ya kami mohon supaya grup kembali dipergunakan ya. Jadi jangan ragu-ragu. Sekarang untuk bertanya di grup, bertanya saja ya. Kalau tidak langsung dijawab juga itu akan kami bahas di internal ya. Jadi kalau dulu merasa dicuekin di grup kita, ya itu mohon maaf, kami mohon maaf ya, itu mungkin sudah berlalu. Mulai sekarang ini insya Allah kami akan lebih responsif, akan menganggap itu sebagai kepentingan kami ya, untuk membuat pola kerja diniat lebih baik lagi.
Dan sebagai pengumuman, nanti mungkin yang paling dekat untuk mengumpulkan ya sebagai diadakannya Jambore mulai tahun ini insya Allah yang jilid 6 untuk ujian jilid 6 itu kami rencanakan ada munaqasyah ya, jadi jilid 6 itu ujiannya dipusatkan ya di satu tempat dan nanti pengujinya ada 3 orang dari pusat ya. Nah, mungkin bisa saya, Ustaz Ibu, Ustaz Didik juga bisa dilibatkan yang lain-lain sehingga standar kelulusannya betul-betul standar. Sekarang kan jilid 6 juga kita serahkan kepada madrasah masing-masing ya. Pada akhirnya kami tidak bukan suudzon, tapi memang celah untuk bersikap subjektif itu ada. Ya kan kalau anak sendiri kan enggak, wah masa nggak dilulusin itu pasti ada pesan gitu. Tapi kalau yang ujinya nggak kenal, itu lebih objektif insya Allah. Ya, jadi mungkin nanti dalam beberapa tahun ke belakang, mungkin ke depan mungkin ada sedikit shock terapi ya, tiba-tiba anaknya dinyatakan belum lulus gitu ketika ujian jilid 6. Itu bagian proses ya. Karena nanti kita kan punya target kualitas ya. Diniat ini targetnya lulusan-lulusan berkualitas. Yang menjamin kualitas itu adalah namanya QA, Quality Assurance, jaminan kualitas. Jaminan kualitas ini ada pada proses kecil harian yang kita lakukan berulang-ulang, bukan proses besar. Ya, baca salah misalkan, dibetulkan setiap dia salah betulkan. QA itu ada di situ. Ya, jadi memang kerjaan saya sehari-hari itu berkaitan dengan itu. Saya kan di kopi itu, pekerjaan saya itu menilai kualitas kopi. Ketika saya minum kopi, saya tahu kesalahannya di mana. Ya, misalkan kopinya bau tengik, itu bau karum, berarti gudangnya kurang bagus. Gudangnya masih lembab. Itu harus perbaiki. Ya. Jadi berkaitan dengan quality assurance itu, saya punya pengalaman banyak di situ. Jadi kalau saya sedikit cerewet di situ, ya mohon dimaafkan. Karena memang itu sudah harian saya. Ya, setiap ketemu seperti itu pasti akan diperbaiki. Jadi ke depan mudah-mudahan surat juga yang kami kemarin sudah umumkan untuk dibuat. Program apa sih yang akan kami buat selama setahun ke depan juga belum kami buat. Insya Allah dalam pekan ini, Pak Den ya. Pekan ini sudah kita sebarkan, sudah kita edarkan surat program yang akan kita buat selama setahun ke depan. Dan barangkali ada tanya jawab atau saran atau usul boleh diusulkan di sini. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya mengingat dari saya dulu yang ada di sini. Tadi tentang ini mungkin saja ada beberapa poin yang kami garis bawahi gitu ya. Yang pertama tadi apa itu Jambore ya. Kita punya cita-cita Jambore tapi untuk anak-anak gitu ya. Untuk anak-anak mau menyatukan anak-anak seluruh Indonesia gitu ya. Nah, kayaknya sepertinya ada yang miss di sini. Gimana kita mau menyatukan, mau berjambore secara nasional untuk anak-anak, sementara ikatan antar negara seluruh dunia. Jadi sepertinya ada tangga yang terlewat. Justru pas saya baca dulu pertama ada hal dari sini, justru ini impian banget sebenarnya. Makanya dari itu sudah selesai kita bicarakan belasan tahun yang lalu gitu katanya. Biasanya idealnya itu ada kesamaan gitu antar modalis. Yang pertama yang paling penting adalah tentang visi dunia itu sendiri itu apa. Ini benar-benar harus terselami oleh setiap modalis. Nah, PR-nya kalau modalis di nasionalnya ini saja belum bersatu, gimana tingkatan Jambore selanjutnya itu akan kita laksanakan dengan baik. Nah, jangankan modalis nasional, modalis per daerah ya. Karena yang saya rasakan untuk menyatukan modalis satu maktab itu saja, itu perlu effort yang nggak kecil sebenarnya. Makanya adanya musyawarah mingguan antar guru itu sebenarnya supaya setiap pengajar di madrasah tersebut standar gitu, punya standar. Makanya nanti lahir nggak akan lagi ini komplain orang tua murid. Saya berpikir anak saya diajarnya sama begini. Ya sekarang kelas 2 gurunya ini, tidak begitu gitu. Jadi membuat standar jelas pemahaman, memastikan setiap guru yang ada di setiap maktab untuk memahami setiap materi yang disampaikan kepada anak.
buat kami itu lebih. Dan tidak hanya dinilai dari Al-Quran, ya. Mungkin Al-Quran itu memang standarnya untuk sampai kepada tingkatan yang mumtaz gitu ya. Itu tetap sulit. Tapi ternyata kan kayaknya bukan hanya Quran. Kalau tadi mengatakan kelas 6 itu masuk ada kualitas standar. Nah, ini alangkah baiknya juga dibicarakan dari setiap masing-masing maktab yang sudah berjalan, gitu ya. Jadi pihak yayasan juga mensosialisasikan program ini, tujuannya seperti apa, lalu kami pun dimintai diberikan pengarahan, gitu ya, diberikan pengarahan, sehingga kami akan melaksanakan program mu'alim ini, KPM ini dengan dari arahan. Jadi sepertinya hal mudarris ini yang pertama menurut saya itu harus dilanjutkan misalnya. Setelah itu misi daripada hal mudarris ini sendiri yang kemudian betul-betul dimatangkan. Kita mau membahas apa aja, terutama soal keluhan atau kendala yang ada di setiap atau masing-masing maktab. Setiap kendala yang akan keluar, maka inilah yang akan menjadi PR dan akan menjadi landasan supaya kita bisa melangkah dengan tepat ke depan. Dan itu kan kalau ternyata perlu merepotkan punya ke depan untuk data sebenarnya juga bisa kan, kita tinggal laporan gitu ya. Tapi kualitas dari pertemuan hal dan itu sendiri jelas gitu ya. Acuannya kemana, targetnya apa, lalu kemudian nanti setiap maktab ini bagaimana menyamaratakan para guru yang ada di maktabnya masing-masing. Jadi gitu ya, makhluknya dari Al-Qurannya, dari pemahaman hadisnya, dari memahami agama yang mudahnya, bagaimana menyambungkan dari satu hadis, lalu kemudian kita tiba-tiba harus sudah tidak fikih, harus sudah kepikir, ya. Karena terus terang, saya merangkap dua, jadi pengurus, jadi pengajar. Kalau saya hanya jadi pengurus, saya nggak terjun langsung ke lapangan, itu kayaknya teorinya itu hanya jadi wacana. Karena ternyata di lapangan itu benar-benar kasus-kasus yang terjadi itu yang nggak dibahas di meja-meja musyawarah, gitu ya. Nah, makanya penting ini pengontrolan secara lebih ketat lagi terhadap masing-masing maktab, bukan hanya tambahan murid, tapi bagaimana mempertahankan kualitas pengajaran sendiri di setiap maktab. Itu mungkin kalau bukan tulis itu kan itu yang benar-benar yang menjadi kerisauan dan kegunaan kami maktab ini. Itu mungkin dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah ya, alhamdulillah. Jadi ini salah satu madrasah yang sejak 2015 ya, saya pertama datang ke Cimahi dulu menggagas FKOS 2013-2014 kalau salah. Jadi ya dari banyak kasus yang dulu saya tangani juga di 2013-2014, sekarang tuh sebetulnya kurang lebih sama kasusnya. Ya betul, tadi ada di komunikasi yang memang kurang clear antara madrasah dengan orang tua santri, muaranya di situ, sehingga maunya madrasah dan maunya orang tua ini nggak nyambung. Ya ini harus disambungkan dulu, memang diberikan dulu. Jadi alhamdulillah ini masukan buat kami ya. Betul sekali bahwa makanya tadi saya di awal bilang Jamboree Nasional sebuah cita-cita besar karena kebutuhan besar. Ya makanya kenapa kebijakan kami akhirnya mengadakan dulu halaqah mudarris setiap bulan. Ya jadi kalau konsepnya saya sudah ada, tapi nanti kami yakin konsepnya akan berkembang. Ya karena kan kita yang namanya pendidikan ini kan memang dinamis ya. Nanti kami juga akan berkelit lagi melihat kebutuhannya apa ya. Kalau materi bisa dinamis juga berkembang, dan narasumber juga sama. Mungkin nanti bukan hanya dari internal dirinya saja, tapi kami akan hadirkan memang yang ahli di bidangnya untuk memberikan pembekalan untuk kita semua. Kemudian untuk rencana munakosyah tadi juga ini kan baru disosialisasikan ya. Jadi kami belum turun langsung ke lapangan. Sekarang kamu baru lihat tangga yang ada jilid 6 di mana saja. Ya, yang ada jilid 6 di mana saja yang berjalan. Nah, nanti kami akan datang sana. Ya, dari mana standar itu diciptakan? Ya, ini sebetulnya dari metode yang kita lakukan setiap hari. Ya, kan kami juga mengadakan pembekalan. Jadi ada diniatkan bukan secara materi, ada metodologi yang kita ingin jalankan ya dalam program keseharian kita. Kalau metode ini berjalan, saya yakin nggak ada yang nggak lulus, semua lulus.
Nah, jadi nanti evaluasinya poin saya adalah ketika ada yang nggak lulus berarti ada metode yang kurang sempurna gitu maksudnya. Ini yang ingin kita perbaiki sama-sama. Ya, ini ingin kita perbaiki sama-sama. Ya, jadi saya juga sudah berkunjung ke beberapa madrasah, ya sama, bahkan saya dari saya ini juga akhirnya menerima banyak keluhannya seperti ini, seolah-olah bahkan dari saya dan dari ibu yang dimarahin gitu. Ya, padahal ya, secara efisien saya dan beliau dan Pak Denny baru bergabung ke Pendidikan itu di tahun lalu. Ya, baru setahun kemarin kami bergabung lagi dan mulai bekerja harian, ya, mengurusi hal-hal yang dulu tidak ada yang mengurus begitu, ya. Jadi mohon dimaafkan, kami tidak ingin menyalahkan siapapun. Mungkin ini adalah dinamika yang terjadi, yang insya Allah saya rasa ini bisa mendewasakan kita semua, ya. Karena kita semua kan pernah merasakan ketidakpuasan, ada saja gitu harapan kepada yayasan, kepada kepada pengurus harian itu pasti ada yang tidak bisa diwujudkan, dan itu jadi sumber kekecewaan. Ya, itu kita sudahi saja episode itu. Ya, kita sudahi, kita melangkah lagi ke depan dengan sistem yang akan kami bangun. Insya Allah ini pasti melibatkan para asatidzah sekalian. Ya. Karena memang sumber kebijakannya memang dari madrasah-madrasah yang sudah berjalan. Ya, itu barangkali nanti insya Allah akan ada kunjungan ke sosialisasi munakasyah dan program lainnya. Ya, setelah ada surat, baru ada sosialisasi, kami datang ke madrasah. Ada lagi, silakan barangkali jika ada yang mau disampaikan. Ya, mau mengeluh, mau curhat juga boleh. Karena memang itu salah satu fungsi dari halaqah mudaris. Ya, dulu saya kerjakan di madrasah kami. Ya, pertemuan bulan tidak di center juga dulu saya lihat. Di center juga seperti itu. Tidak banyak yang kita bahas. Kadang kita hanya butuh tempat untuk curhat sekitarnya. Ya, untuk curhat saja. Karena kan nggak mungkin kita curhat ke orang tua santri gitu ya, nggak mungkin. Justru dalam forum seperti ini kami buka seluas-luasnya. Ya, jadi no hard feeling ya insya Allah. Jadi kami pun ya biasa ya. Jadi itu sudah jadi bagian daripada konsekuensi pekerjaan yang kami. Silakan dari Ustaz, barangkali ada yang mau disampaikan, ada usul, ada saran, apa saja. Tanduri, nah ini juga dari Caekek jauh-jauh ya, Masya Allah. Jazakallah ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sudah jauh-jauh meluangkan waktunya di hari libur ini, harusnya libur ya, waktu untuk keluarga, tapi digunakan sebagian untuk diniat. Ya. Mudah-mudahan ke depan kita akan membuat ini sebulan sekali. Ya. Untuk tempat mungkin kalau jika dirasa ini jauh kan, kalau gantian gimana? Nah itu nanti kita musyawarahkan. Nanti musyawarahkan. Kalau jauh misalkan mau gantian ya, justru harapan kami sih gantian misalnya. Ya bagusnya gantian. Tapi kalau memang tidak ada tempat, masjid ini siap untuk menampung kita semua. Jadi kalau tidak ada tempat, misalkan di tempat kami bulan depan, insya Allah ya nanti kita bisa musyawarahkan. Silakan, ada pertanyaan? Tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Niat. Bahasa Inggris kerja menjalani permada baru tinggal kan ini tinggal berkawin. Sebelumnya center adalah untuk pengungkapan kepada pertemuan orang tua. Seharusnya center itu kan dalam perjanjian itu yang mau ada 6 bulan sekali itu haflah atau ada pembagian rapot, seharusnya itu tidak bersama dengan orang tua, karena banyak orang tua yang belum mengerti. Harusnya sedetail-detailnya untuk menyampaikan yang kami rasakan baru bergabung di mana di sini itu baru kalau nggak salah sudah tahunan baru pengalaman kali ini ketemu. Jadi yang banyak dirasakan oleh guru-guru itu belum terserapnya penyampaian antara dinia dengan orang tua.
Jadi harus banyaklah mendatangi madrasah-madrasah menyampaikan kepada orang tua. Karena ada satu madrasah kalau diminta untuk mengeluarkan infaknya, ya mungkin asal sekolahnya jauh berbayar. Tapi ketika dia di madrasah itu mengadakan haflah, orang tuanya itu antusias, bahkan sampai nyawa sudah tahu mana mereka jutaan. Yang nyawa tinggal di budak penampilan ini atau jadi nyawa dan gimana itu sifat keharusan dirinya itu menyampaikan kepada orang tua. Terus yang kedua, persiapan buku untuk diniatin, terutama sering tertinggal. Hampir tiap tahun saya ketinggalan gitu. Orang tua sudah menunggu, ternyata bukunya belum dijual. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan dengan orang tua, memang kalau saya melihat berapa kali datang ke beberapa tempat, jika materi untuk orang tua ingin disampaikan ketika momen haflah, memang sepertinya kurang pas. Karena orang tua datang ya bukan untuk itu gitu. Ya, kalau mau diadakan khusus, ya mereka diundang. Nah, tinggalkan. Nah, masalahnya itu kalau dari madrasah tidak mengadakan acara pertemuan orang tua itu, bagaimana kami bisa datang, bisa menyampaikan ke orang tua. Ya, jadi PR-nya bukan hanya di kami sebagai pengurus harian, tapi juga di madrasah yang ingin mengadakan pertemuan orang tuanya. Jadi adakan dulu pertemuan orang tuanya, baru kami datang. Kan teknisnya begitu. Kan nggak mungkin kami tiba-tiba datang gitu. Kemudian orang tua nggak bisa. Ya, adakan dulu pertemuan orang tua, kasih tahu Ustaz ada pertemuan orang tua, jadwalnya hari anu gitu ya. Nah kami datang. Insya Allah ada. Kalau weekday, kalau mau bagusnya weekday. Kalau weekday selain saya ada Ustaz itu. Karena kalau weekend Ustaz itu nggak bisa. Ya karena weekend itu Ustaz itu posisinya ada di Karawang. Jadi kalau weekday ya selain Jumat, Sabtu, Ahad gitu, hari-hari itu saya ada dan Ustaz itu bisa mengisi. Jadi bisa 2 orang sekali dalam sehari itu bisa ada 2 orang yang mengerjakan itu. Bisa gantian dan bisa berbagi gitu ya. Kemudian buku. Nah, buku ini masalah pertamanya apa? Saya buka di sini ya. Kenapa buku sering terlambat? Satu, kita nggak punya modal. Ya. Jadi sehebat apapun tuntutan dari asal-usul sekalian, ya kami bermasalah di situ. Ya, jadi modal yang ada sekarang untuk mencetak buku itu dari uang pribadi Mona Harun dan Pak Iqbal. Ya, jadi ini harus diketahui yayasan itu betul-betul nol. Bahkan ketika kami serah terima tahun lalu itu minus hampir 60 juta. Saya buka. Ya, hampir 60 juta kami minus. Dari mana? Dari buku yang hilang entah kemana. Ya, kami mulai transparan nih, supaya karena kami seolah-olah ini jadi terdakwa ketika datang ke madrasah itu kami terdakwanya gitu. Seolah kami yang ngurusin, ini kami datang mau ngurusin. Ini kami datang mau perbaiki ini. Ya, serah terima ke kami itu 60 juta. Ya, minus. Nah sekarang kami mulai perbaiki itu. Sekarang dana operasional sudah mulai dari margin buku yang kami ambil. Bahkan ke depan kami maunya ibu-ibu mengundang kami itu nggak usah mikirin uang transport, jadi free gitu. Ustaz kami ada pertemuan, nggak usah dipikirin nanti gimana ya bayarnya, nggak usah. Karena kami sudah mau anggarkan itu dari margin buku yang kami ambil gitu. Kan di niat ini kan yayasan nirlaba, jadi seluruh labanya memang harus habis untuk operasional, begitu. Ya, jadi ke depan kalau mau undang nggak usah ragu-ragu, nggak usah mikirin berapa, biar nggak usah. Sudah ada anggarannya. Dari mana? Dari margin buku yang ibu-ibu dan bapak beli. Ya, jadi setiap tahun itu harus habis tuh, karena kami yayasan nirlaba. Ya, jadi harus ketahui itu keadaan kami. Dan sekarang sedang proses kami mencetak jilid 4, 5, dan 6. Ya, kemarin bulan lalu sudah dikirim draftnya ke saya. Jadi sekarang alhamdulillah sudah berbagi, sudah clear, pembagian tugasnya sudah ada. Kalau dulu masih semua dikerjakan Mona Harun, termasuk revisi. Mulai tahun ini revisinya saya ngerjain. Jadi kemarin sudah kirim draftnya semua, saya revisi. Ya sudah oke, kirim ke percetakan sekarang coba cetak. Nanti draft sudah dicetak, kirim lagi ke saya.
Ya, dicek lagi masih ada yang salah atau tidak, baru diproduksi. Ya, jadi mekanismenya seperti itu. Jilid 7 sedang dikerjakan, sudah masuk draftnya, sedang dikerjakan direvisi. Tinggal pembagian alokasi waktunya. Ya, pelajaran ini berapa lama, bulan berapa, tinggal itu yang sedang dikerjakan. Kenapa? Tadinya kami mau buru-buru, tapi belajar yang sudah-sudah, menyelesaikan masalah itu bukan dengan langkah tercepat. Menyelesaikan masalah bukan dengan langkah tercepat. Ini kesalahan kita dalam menyelesaikan masalah. Sehingga apa? Menurunkan masalah yang lain ketika dicari langkah tercepat. Yang harus dicari adalah langkah yang tepat. Tadinya kamu mau buru-buru nih, ya, mencetak untuk mulai diedarkan tahun ajaran ini. Tapi nggak bagus. Akhirnya nggak usah buru-buru. Mesti tahun ajaran depan saja target kamu. Ya. Jadi targetnya ibu-ibu, bapak, jilid 7 itu akan mulai diedarkan di tahun ajaran 2027-2028. Ya, jadi kami tidak buru-buru, sehingga ya harapannya betul-betul tidak ada salah cetak, nggak ada typo, nggak ada halaman yang tertukar. Itu kan masalah-masalah yang bikin mood kita, apa ya itu? Yang masalah kelihatan kecil tapi ngaruhnya besar banget. Nah, ini kami sedang mulai membenahi masalah-masalah kecil seperti ini. Ya, sehingga kita mengajar tuh ya udah enak aja moodnya gitu. Benar-benar tinggal ikutin aja. Ya, ini masih banyak ya. Jilid 4, jilid 5, jilid 6. Kemarin yang paling banyak tuh jilid 6. Jilid 6 paling banyak revisi. Ya, tertukar, ada yang nggak kecetak, ya banyak lah. Jadi mudah-mudahan tahun ajaran depan, insya Allah ya tahun ajaran depan jilid 7 sudah bisa diedarkan. Berikutnya ya menyusul jilid 8, jilid 9. Setiap tahunnya akan ada yang ditambah, ya, sesuai apa yang kami tawarkan di awal bahwa niat ini memang disiapkan untuk 16 tahun. Ya, jadi ini dinamika yang sama-sama kita lalui. Ya, tidak ada yang salah. Ya. Tidak ada yang perlu disalahkan, yang salah ada, tapi ya sudah, nggak usah disalahkan. Ya, tapi kami ingin mulai transparan supaya kita semua tahu keadaannya. Bahwa memang untuk mencetak itu ya tidak semudah. Kenapa sih nggak dicetak? Ya nggak semudah itu. Ketika sehatannya juga, ya nggak ada duit ya gimana? Ya apa yang mau dicetak kalau nggak ada duitnya? Ya, percetakan terus bayar. Ya. Nah ini yang ingin kita buka, ya, supaya kita semua tahu posisi kita bahwa tujuan kami juga sama. Saya yakin tujuan kami dan ibu-ibu dan bapak semua itu sama. Kita ingin anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Ya, dinamikanya seperti ini. Ada lagi silahkan pertanyaan sebelum kami tutup. Bulan depan ada yang siap tempatnya digunakan pertemuan ini barangkali. Ya, kalau mau dimusyawarahkan dulu, nanti boleh di grup. Ustaz, tempat kami siap. Ya. Ini ada yang ada yang nggak punya akun Instagram? Yang nggak punya akun Instagram angkat tangan. Punya semua kan? Nah, tugas pertama sekarang bikin story tentang pertemuan ini. Tag dan mention ke akun Diniat Indonesia, silahkan. Ya, tugasnya sekarang sebelum kita tutup, bikin story mention ke Diniat Indonesia. Ya, jadi kita manfaatkan mari ya akun-akun kita untuk menyebarkan kebaikan. Jangan dikira ini kekuatannya besar sekali. Silahkan buat story apa saja yang paling bagus, suasana ini yang banyak, kemudian mention ke Diniat Indonesia. Web juga ya bisa boleh dibuka webnya kalau mau tahu ada di mana saja Madrasah Diniat. Untuk sistem center sekarang ini kita insya Allah sederhanakan. Jadi kalau dulu center itu harus ada pengurus, sekarang enggak. Yang penting ada satu muawin jadi center. Ya, yang penting ada satu muawin jadi center. Kalau dulu kan harus ada ketuanya, harus ada enggak. Sekarang ada satu muawin, ya, penilik muawinnya, ada penilik jadi center sudah. Nah nanti yang mengerjakan semuanya penilik itu. Pembelian buku gimana? Nanti kita arahkan langsung ke pusat. Semua, ya, semua beli buku ke pusat. Lalu untuk muawin gimana? Nah nanti dari margin yang kita ambil itu ada jatah untuk muawin. Ya, ada jatah untuk muawin. Ya, jadi kami sudah aturkan itu sampai ke sisi muamalah dan muasyarahnya, jangan sampai tertukar, ya. Sudah bikin story-nya. Jadi dari tadi saya mau ngasih tahu kita lupa, ya.
Ini kesempatan supaya exposure ini penting. Sekarang tuh exposure itu penting. Ya. Kalau yang berbuat batil saja mereka tidak ragu-ragu menyebarkannya, masa kita yang untuk kebaikan kita malu-malu gitu ya. Kita gunakan. Nah, alhamdulillah sudah ada yang mulai follow. Ada lagi Bapak, Ibu-ibu, Ustaz? Jadi mungkin setiap bulan kita akan minta Harbuzari seperti tadi Ustaz Didik ya. Tadi sudah giliran Cikuda, mungkin bulan depan giliran madrasah lain untuk memberikan sharing pengalamannya mengelola diniyat ini. Semua lika-likunya juga. Kalau ada yang butuh nomor saya, boleh nomor saya dicatat. Ya, barangkali mau Ustaz ada mau pertemuan orang tua santri. Ya. Nomor saya 0896 6500 6044. Di grup ada, di grup ada. Tapi kalau ada yang di sini yang nggak gabung di grup, boleh silakan. 0896 6500 6044. Cukup? Paden cukup Paden? Ya mungkin ke depan juga kita akan di sela-sela pertemuan ini mungkin akan ada bukan pelatihan lah ya, tutorial bagaimana cara mengelola akun di media sosial, karena kita ada Pak Denny ini keahliannya sebetulnya di programming ya. Jadi beliau ini punya kelas programming untuk anak-anak SD, SMP gitu ya, mereka bikin program karena memang kita kan bukan nggak bisa ya, kita di sehari-hari kehidupannya berkaitan dengan gadget. Kita memanfaatkan gadget ini untuk kebaikan. Jika tidak ada yang ditanyakan, kita sudahi saja ya. Jadi karena ini pertemuan pertama, tentu saja masih banyak kekurangan. Ya, dari sini kami akan belajar. Kalau tidak ada kekurangan yang ditampakkan, kita tidak akan pernah belajar. Ya. Jadi mari sama-sama kita belajar. Satu quote ingin saya sampaikan lagi, ya ini untuk menambah mungkin. Saya dulu lupa yang kasih quote ini, bagus dari quote. Tidak ada guru yang bisa mengajar. Tidak ada guru yang bisa mengajar kecuali mereka yang masih mau belajar. Tidak ada guru yang bisa mengajar kecuali mereka yang masih mau belajar. Ya, kalau kita berhenti belajar, apa yang kita ajarkan kepada anak-anak? Ya, yang benar dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang salah adalah dari saya sendiri. Saya mohon maaf jika ada kalimat yang kurang pas, kurang berkenan. Insya Allah bulan depan mohon diagendakan pertemuannya di Sabtu pertama setiap bulannya. Ya, Sabtu